Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang Mas Suko Sudarso di arena Studi Kader Bangsa. Mas Suko ini selain daripada pendiri Studi Kader Bangsa ini, penggagas, beliau juga di tahun 60-an dikenal sebagai seorang politisi nasional dan pengusaha, yang dimana beliau dulu tahun 60-an, era 60 itu beliau kuliah di ITB Bandung dan pernah menjadi ketua cabang Bandung, dan waktu itu mengalahkan anak presiden sebagai calon juga itu bagian daripada romantisme lah ya, yang harus teman-teman pelajari juga. Walaupun era kita sudah berbeda, tetapi pengalaman-pengalaman itu teman-teman harus melihat dari sisi positifnya juga. Mungkin di awal hari pertama sampai hari ke-7 hari ini, teman-teman sudah boleh diberikan materi yang sangat berbobot, mulai dari materi ideologi dan lain sebagainya. Nah, mungkin di akhir, sebelum kita penutupan nanti, sambil kita menunggu ketum lagi dalam perjalanan, mungkin ada hal-hal penting yang disampaikan oleh Mas Suko sebagai penggagas Studi Kader Bangsa ini, sekaligus perlu diberikan pemahaman yang luas dan romantisme di masa lalu GMNI dan hari ini dan ke depan seperti apa. Ini sangat-sangat penting karena beliaulah pelaku sejarah di tahun 60-an dan kita hari ini pelaku sejarah di tahun hari ini. Tapi itu harus kita ambil nilai positifnya untuk diterapkan dalam aktivitas kita hari-hari sesuai dengan tantangan dan peluang kita hari ini. Maka dari itu dengan hormat saya berikan kepada Mas Suko. Kepada Mas Suko saya bisa. Karena peraturannya harus pakai masker ya, sebetulnya kalau pakai masker masih bisa ada suaranya. Ini artinya masih mahasiswa, kan belum alumni kan. Yang alumni juga ada lah. Ini sebetulnya kursus kader ini kira-kira berapa tahun yang lalu ya? Yang pertama kira-kira itu motornya juga dulu kalau nggak salah ada namanya Pak Anton Poniman, itu teman seliting saya di DB. Tapi Pak Direk CS lah itu, ada Adinanda, ada macam-macam itu kali. Itulah anak-anak yang generasi muda yang saat itu terlibat di dalam proses kaderisasi. Kaderisasi ini memang menurut saya sangat penting ya. Tanpa ada kaderisasi, kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Tadi saya tanya Pak Direk, siapa itu Pak Direk yang wanita itu? Pasko. Oh, iya. Kali, siapa itu? Pasko. Wanita yang saya tanya tadi. Oh, Pasko. Hah? Pasko. Francisca bukan? Oh, buku. Dari Belanda. Francisca de Ya. Angelis, Memoir Perempuan Revolusioner di dunia. Nanti teman-teman cari aja. Nah, itu ada asli dari NTT itu wanita. Artinya Francisca itu adalah wanita yang sangat revolusioner, kader yang pertama mungkin yang diadakan oleh Pesindo tadi, sehingga dia disebut Belanda hitam. Tapi bapaknya dari NTT sangat revolusioner, meskipun memegang hak dan hak kemampuan di bidang pengairan PU zaman Belanda dulu juga. Kalau kaderisasi saya kira saya tidak percaya apa yang disampaikan mengenai kaderisasi pertama sampai sekarang itu sudah selesai. Tapi yang ingin saya dengar itu
Justru hasilnya kaderisasi itu menurut saya belum optimal. Menurut saya ya, artinya di dalam hal ini produk dari kaderisasi sendiri itu kalau seminggu itu saya kira jauh daripada hal-hal yang memenuhi keinginan kita bersama, bukan saya, kita bersama. Tapi saya datang ke sini ini kemarin ditelepon oleh teman-teman DPP ya, DPP barangkali kalau nggak bukan untuk, menurut saya istilah menutup itu satu keinginan untuk mengajak. Jadi, ini tadi saya menyampaikan hal yang pertama kali ya, biasanya salam JMN itu apa sekarang ini? Pakai warna, pakai macam-macam gitu. Saya sudah lupa. Jadi usia saya sudah 80 tahun karena saya di Bandung tahun 60-an ya. Tahun 60 itu sudah 80 saya terlibat di dalam Barisan Soekarno juga. Kondisinya di sana sebagai komandannya ya macam-macam itu, artinya semua ditahan, di penjara, macam-macam gitulah. Tapi saya nggak melihat hal-hal yang lalu lah. Justru kaderisasi ini saya ingin tanya daripada barangkali atau Pak Jigai atau yang saya kira tadi ada. Kalau saya melihatnya kebalik. Jadi bukan kok kita mengadakan kaderisasi itu hanya untuk mencerdaskan kader kita, tapi terbalik, bisa nggak kita dalam time frame tertentu, dalam waktu tertentu itu memegang pemerintahan. Karena apa? Saya kasih tahu ya. Kira-kira saya nggak boleh sekolah sampai 5-6 tahun di TPU. Tak boleh saya. Karena saya komandan Barisan Soekarno. Pada tahun Bung Karno sudah di penjara di Bogor. Jadi Bung Karno sudah tidak bisa bebas. Senior saya saat itu adalah Mas Hussein Pahala, Mengewas, Mas Fardi. Itu masih ada kesempatan ketemu Bung Karno. Bung Karno ya di Ator Pak aditanya itu kalau nggak salah itu. Bung Karno yang mengatakan saat itu yang terpenting saya catat dan mungkin saya sampaikan kepada anak-anak muda ini. Bung Karno mengatakan bahwa kalian akan menghadapi suatu kesulitan yang lebih berat dari saya. Jadi Bung Karno mengatakan itu. Jadi kenapa? Karena yang namanya Mas Rusyen, Mas John Mengewas, Mas Wardi itu setelah keluar dari istana, dia langsung ketemu saya di Jakarta. Ya sangat junior sekali, dia dipanggil, terus ini kenapa? Ini pesan dari Bung Karno. Beliau mengatakan bahwa saat itu bahwa saya lebih mudah berjuang untuk memerdekakan bangsa ini karena saya menghadapi orang asing. Orang Belanda yang kulitnya putih, yang bangsa Belanda, itu saya hadapi. Tapi saat yang akan datang, jadi bukan sekarang, yang akan datang, kalian akan menghadapi kesulitan yang lebih besar. Karena kalian akan menghadapi penjajah itu bangsamu sendiri. Kata bangsa. Jadi warga negara Indonesia itulah kira-kira. Ini bukan lagi kulit putih. Penjajahan itu jauh lebih sulit
Karena itu sistem dalam berkata sistem ekonomi. Arah yang paling gampang itu kalau situasi tertentu nanti, artinya kalau pemilihan sesuatu lembaga atau pemilihan orang itu sudah 50% plus satu, maka yang berkuasa adalah kapital. Sekarang, jadi berapa puluh tahun kemudian kan, jelas yang menguasai keadaan politik, ekonomi, semuanya adalah kapital. Nah inilah yang sebetulnya saya mau datang ini. Biasanya saya kalau khusus kata nggak pernah datang ya. Biasanya itu sih namanya teman saya Mas Anton sama Pak Jirek kali itu ada yang kerja keras itu di Bogor dengan bantuan Pak Wali Kota ya di Bogor ya. Gratis. Jadi itulah yang sebetulnya saya mau datang sebetulnya hari ini ke sini ini hanya mengingatkan bahwa kondisi bangsa Indonesia ini dengan sistem liberalisme seperti sekarang kapitalis seperti ini, sesuatu pemilihan selalu diputuskan dengan angka 50% itu yang berkuasa adalah kapital modal. Ya sudah, itu dibicarakan oleh Bung Karno sebelum beliau wafat, sudah ditahan, jadi sudah tahun 1970-an, 1967, beliau meninggal tahun 70. Nah, itu mereka senior saya itu dari Bogor langsung ke Jakarta. Dari kita karena kebetulan saya sudah sekolah hampir 5-7 tahun, tidak boleh sekolah, bukan nggak sekolah. Yang saya hadapi sekarang persoalannya adalah kira-kira saya datang ini hanya menawarkan pada kalian anak muda terorganisasikan, terorganisir, dan katanya juga punya ideologi. Ini arahnya tentu saja tidak berbeda sama Bung Karno ya. Ya teori-teori dasarnya hampir sama semua. Nah disinilah kelihatannya sistem yang sekarang ada ini dalam konjungtur ini apa yang harus kalian hadapi? Kalian hadapi, ya kekuasaan ini harus Anda pegang. Jangan ada malu-malu. Untuk jadi apa? Enggak ada. Jadi presiden lah, jadi menteri lah, jadi gubernur lah, apa bayar presiden lah. Berani nggak kalian? Tidak melihat suku, tidak melihat macam-macam. Ini persoalan yang saya mau datang ke sini untuk saya. Kenapa? Karena dalam proses kita mau bertanyakan pada seniormu itu, bagaimana ikut-ikut membantu menyusun terpilihnya seorang presiden berkali-kali, tapi setelah jadi nggak ngerti masalah. Ini kejadian yang terus-menerus sampai saat ini. Ya urutan tadi itu ya karena memang nggak siap. Kita nggak siap. Kalian itu masih belum lahir. Siap. Nah, sekarang saya tawarkan pada generasi Anda, jangan punya pemikiran hanya mau jadi anggota DPR atau bupati. Jangan. Anda pimpin negara ini. Anda pimpin negara ini. Tapi basis untuk memikirkan itu, untuk melaksanakan itu harus dipersiapkan. Yaitu namanya kaderisasi. Kaderisasi. Itu udah dulu saya sama Pak Anton itu saya berjuang dulu di Bandung itu. Pak Anton nama saya juga sama, nggak boleh sekolah 67 tahun. Baca bukunya di Orde Baru.
Gak apa-apa, gak perlu